Dan hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai kaum muslimin, yaitu secelup di sorga dan secelup di neraka. Satu celupan di sorga dan satu celupan di neraka. Ya, ini berdasarkan sabda dari Nabi SAW, dan antum bisa lihat ada teks hadisnya, ya, silakan antum lihat di sosial media saya. Di sosial media saya, di Telegram atau di Instagram. Teks hadis tentang pembahasan kita tanggal 21 November. Antum yang punya Telegram atau Instagram, silakan buka sosial media saya tanggal 21 November kemarin. Ya, baru kurang lebih berapa ya? 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu. Sini sudah pernah dibahas di tempat yang lain. Tanggal 21 November. Di sini ada artikel yang berjudul Terlupakan. Saat satu celupan di sorga dan satu celupan di neraka. Terlupakan. Ya, saat satu celupan di sorga dan satu celupan di neraka. Dan kita baca hadisnya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini, yaitu di mana beliau mengatakan pada hari kiamat nanti akan dihadirkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Penduduk dunia yang paling kaya, bergelimang dengan harta, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Paling kaya, paling nikmat, paling banyak hartanya, kedudukannya, jabatannya dan seterusnya, mengalahkan seluruh manusia yang lain. Pada hari kiamat nanti dihadirkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya dari kalangan penghuni neraka. Dia paling nikmat hidupnya, paling kaya, paling sehat, paling sukses dan seterusnya. Tapi dia termasuk penghuni neraka. Dan kemudian dia pun dicelupkan ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Dimasukkan ke neraka dengan satu kali celupan. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu kebaikan sebelum ini? Dengan satu celupan di neraka dipertanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu kebaikan sebelum ini? Apakah engkau pernah merasakan suatu kenikmatan sebelum ini? Karena selama di dunia, puluhan tahun dia merasakan kenikmatan dunia yang luar biasa. Begitu dimasukkan ke neraka, karena dia kufur, atau mungkin dosa yang lain, kita tidak tahu, tapi dikatakan dia termasuk penghuni neraka. Apakah engkau pernah merasakan nikmat selama ini? Apakah engkau pernah merasakan kebaikan sebelum ini? Maka dia mengatakan, tidak pernah. Demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kebaikan. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Terlupakan nikmat dunia yang puluhan tahun dia rasakan. Hanya dengan satu kali celupan ketika dia dimasukkan ke neraka. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut memang kekal selama-lamanya di sana? Ini orang yang paling kaya, paling nikmat, paling sukses dengan jabatannya, kedudukannya, apa sajalah. Karena dikatakan di sini adalah orang yang paling nikmat. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain. Tapi dia termasuk penghuni neraka. Begitu dimasukkan dengan satu kali celupan saja, merasakan bagaimana siksa neraka, dia terlupakan segala macam nikmat yang pernah dia rasakan selama di dunia. Nah, berbeda dengan kondisi berikutnya, dihadirkan juga seorang manusia yang paling sengsara hidupnya. Selama di dunia paling miskin, paling sengsara, paling menderita, paling banyak sekali ujian, musibah dan cobaan. Di antara seluruh manusia, dialah yang paling di antara semuanya, yang paling menderita selama di dunia, puluhan tahun sampai mati. Tapi kemudian, orang tersebut ternyata termasuk bagian dari penghuni sorga. Dan kemudian dia pun dicelupkan ke dalam sorga dengan satu kali celupan saja. Dimasukkan ke sorga, karena dia termasuk muslim, dia termasuk orang-orang beriman, dia paling menderita selama di dunia, tapi dia termasuk nantinya termasuk penghuni sorga. Dimasukkan ke sorga dengan satu kali celupan saja, maka ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu kesengsaraan sebelum ini?
Apakah engkau pernah menderita sebelum ini? Apakah engkau pernah merasakan kesusahan sebelum ini? Tidak ya Rabb, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali sebelum ini. Aku tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat kesulitan sedikit pun sebelum ini. Terlupakan semua kesengsaraan hidupnya selama di dunia, gara-gara cuma dimasukkan sekali celupan saja ke dalam surga. Nah, inilah yang kita ingin bahas ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, mari kita bahas jamaah sekalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama tentang orang yang dimasukkan ke neraka, padahal di dunia dia paling banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mau beli apapun bisa. Nikmat apapun barangkali dia bisa dapatkan. Dengan izin Allah itu semua terjadi. Meskipun dia mungkin dosanya kufur, mungkin dia muslim tapi dia muslim yang munafik, tapi dia bisa mendapatkan itu dengan cara-cara yang tentunya tidak halal. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa sebesar apapun nikmat yang kita peroleh selama di dunia, sebanyak apapun, sebesar apapun, senikmat apapun kenikmatan dunia, tapi kalau andai kata masuk ke neraka, itu semuanya tidak ada artinya. Jangankan berlama-lama di sana dengan waktu yang sangat lama, atau mungkin kekal abadi, hanya sebentar, satu kali celupan dimasukkan ke dalam neraka, dia sudah bisa lupa semua dengan kenikmatan yang pernah dirasakan selama di dunia. Ini menunjukkan apa? Dahsyatnya neraka itu luar biasa. Dahsyatnya neraka itu luar biasa. Bisa melupakan berbagai macam nikmat yang dirasakan oleh manusia selama di dunia. Maka kita jangan tertipu, terperdaya, terlena, tergoda dengan apa yang kita lihat dari orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kalau andai kata dia tidak bersyukur kepada Allah, meskipun begitu banyak nikmatnya, bahkan Qarun, orang yang luar biasa kekayaannya kan, di zaman Nabi Musa, Qarun kurang apa kekayaannya? Bahkan dibenamkan ke dalam bumi dirinya, hartanya, dan rumahnya. Ternyata sekaliber Qarun yang luar biasa kekayaannya, tapi nanti di akhirat mendapatkan siksa neraka. Dan siksa nerakanya kekal abadi, tidak pernah bertepi waktunya. Waktu yang terus berjalan, kekal selama-lamanya. Padahal sekali celupan, melupakan semuanya, terlupakan, gak ingat dia kalau dia tuh orang yang paling kaya di muka bumi. Tidak ingat dia kalau dia paling orang banyak nikmatnya, paling sehatnya, paling suksesnya. Terlupakan, cuma sekali celupan. Berarti dahsyat ini siksa neraka ini. Maka kita jangan tertipu dan tergoda dengan orang-orang kafir yang berada di suatu negeri. Ataupun kaum muslimin yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak ada artinya semua itu jamaah sekalian. Dari kedudukan, jabatan, kekuasaan, kekayaan, tenar, terkenal, dan lain-lain yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau Anda masuk neraka, tidak ada arti semua. Sekali celupan, hilang semua. Terlupakan, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kenikmatan selama di dunia. Jangan kita tertipu. Karena biasanya kita melihat orang lain, wah enak ya, dia punya mobil, saya nggak punya mobil. Udah ngaji masih ngomong kayak gitu tuh. Ya, dia punya rumah bagus nih, andai kata saya punya rumah seperti ini ya. Mengandai-ngandai, berangan-angan, berandai-andai, berangan-angan. Ya boleh-boleh saja berharap mudah-mudahan nanti punya rumah. Tapi jangan berlebihan nih. Jangan berlebihan jamaah sekalian. Yang penting itu bagaimana nasib kita di akhirat. Itu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia kan senikmat apapun sebentar kan. Kita diingatkan ini, diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis ini menggetarkan para sahabat. Mereka ketakutan. Karena sekali celupan saja melupakan semua kenikmatan. Bagaimana kalau berlama-lama? Bagaimana kalau kekal abadi selama-lamanya? Yang kafir kekal, yang muslim, yang bertauhid, ya insya Allah mereka tidak kekal. Tapi kan bisa berlama-lama di sana. Na'udzubillah. Dengan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Maka ini menjadi pelajaran bagi seorang muslim yang punya rasa takut kepada Allah. Jangan bermudah-mudah untuk melakukan dosa. Itu pelajarannya. Jangan kita tertipu dengan bebasnya orang kafir, bebasnya kaum muslimin munafik dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan selama di dunia.
Kan itu semua akan berakibat fatal nanti di akhirat. Wala yaghurrannaka taqallabul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 196 dan 197. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, jangan kamu terperdaya, tertipu dengan bebasnya orang-orang kafir melakukan dosa apapun yang dia inginkan di suatu negeri. Halal, haram, hantam semuanya. Jangan kamu terperdaya, jangan kamu tertipu, jangan kamu terlena dengan kebebasan mereka. Kayaknya enak banget jadi orang kafir ya. Apapun sesuai dengan hawa nafsunya, mereka bisa memuaskan syahwatnya sepuas-puasnya. Kata Allah, jangan kalian tertipu dengan bebasnya orang-orang kafir. Melakukan perbuatan dosa apapun yang mereka kerjakan di suatu negeri. Mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan sementara. Tidak lama, sebentar. Dan pasti akan ditinggalkan nanti. Karena dunia bukanlah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah mengingatkan kita ini karena Allah cinta kepada orang-orang beriman. Jangan kamu terperdaya, tertipu, terlena dengan bebasnya orang kafir melakukan dosa apapun selama mereka hidup di dunia. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kenikmatan yang sebentar, tidak lama. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian mereka nanti menempati neraka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Karena biasanya kalau kita ini melihat orang kaya, orang yang banyak uangnya, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Barangkali mobilnya banyak sekali ya, rumahnya megah, uangnya banyak, miliaran, bahkan triliunan. Hari ini konon katanya orang yang paling kaya di muka bumi yang saya baca sekitar 6.000 triliun. Pemiliknya satu orang. Habis tuh hutang Indonesia. Ya, 6.000 triliun, satu orang itu. Orang terkaya di muka bumi yang saya baca di Google. Konon katanya begitu. Tapi kalau andai kata dia matinya sebagai kafir, memang saat ini dia kafir. Kalau andai kata matinya sebagai kafir, apa bedanya dengan Qarun? Apa bedanya dengan Fir'aun? Dan nanti di akhirat pasti dia mendapatkan siksa kubur. Berlanjut dengan balasan keburukan di padang mahsyar. Berlanjut dengan siksa neraka, satu celupan, hilang semua. Lupa dengan nikmat yang pernah dia rasakan. Mana uangnya 6.000 triliun? Mohon maaf ya, kita hari ini berusaha untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Saya dan Anda kadang-kadang ini suka takjub gitu loh. Wah, kagum, wah kayak hebat ya. Kaya banget dia. Kita jangankan 6.000 triliun, satu pun gak punya. 1 triliun pun nggak punya, boro-boro 6.000 triliun. Ini sampai 6.000, satu orang yang punya. Luar biasa kan? Tapi kalau kita lihat, dunia sebentar inilah, nggak lama. Yang penting saya tercukupi, cukuplah di dunia, tercukupi kebutuhan saya, dan saya tidak menderita, alhamdulillah. Dan tinggal menunggu datangnya kematian, kita memperbanyak amal soleh, memperkuat keimanan, selalu percaya dengan pertolongan dari Allah, selalu percaya dengan perlindungan dari Allah, yakin, modal segala kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, menjadi mudah, gampang, ringan, enteng. Apa modalnya? Yakin. Kalau nggak yakin, selesai. Pasti dia menderita. Meskipun dia kaya, pasti dia menderita. Meskipun dia sehat badannya. Dengan modal keyakinan inilah yang menjadikan seseorang mudah untuk taat, mudah menjauhi maksiat. Dengan modal yakinlah dia bisa istiqomah. Dengan modal yakinlah dia bisa sabar. Dengan modal yakinlah dia bisa tawakal. Dengan modal yakinlah dia akhirnya mau capek-capek duduk seperti ini mendengarkan kajian. Karena dia yakin bahwa ini sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Dia yakin ini ada pahalanya. Ini bisa menambah iman. Ini bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini semuanya adalah sesuatu yang bisa menimbulkan keberkahan bagi hidup saya. Yakin itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah, ya 13 tahun, apa sih yang Rasul prioritaskan? Masalah tauhid akidah.
Tentang masalah apa? Yakin tentang Allah, yakin dengan Islam itu benar, yakin bahwa siapapun yang beramal soleh akan mendapatkan kebaikan, yakin bahwa kalau berdosa pasti ada balasan keburukan, yakin bahwa setelah kematian ada alam yang lain, alam akhirat, ada alam kubur, alam di mana dibangkitkan juga di padang mahsyar, ada fase-fase berikutnya sampai ujungnya surga dan neraka. Yakin inilah yang menjadikan imannya para sahabat melejit luar biasa. Yakin inilah menjadikan rasa takutnya para sahabat dan semangat mereka untuk beribadah luar biasa. Jadi beda kita dengan mereka nih beda-beda tipis. Di mana bedanya? Tingkat keyakinan sebetulnya. Kita sudah belajar tentang tauhid. Buku kitab tauhid sudah selesai. Syarahnya pun kita baca, kitab tauhid. Tentang akidah, kitab akidah udah selesai. Tapi kenapa kitab tauhid dan kitab akidah yang kita bahas ini tidak menimbulkan tingkat keyakinan sebagaimana para sahabat? Itu jadi evaluasi bersama bagi kita. Seharusnya kan tidak mempersekutukan Allah, oke. Ya. Tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah, iya. Tidak berdoa kepada selain Allah, iya, alhamdulillah. Kita bertauhid hanya kepada Allah, mengesahkan Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dengan benar. Tapi kan output dari akidah dan tauhid yang benar itu menumbuhkan tingkat keyakinan. Dan yakin ini menjadikan kita semakin kokoh. Semakin bertambah keimanan dan mudah gampang untuk istiqomah. Dan mencapai tingkat ketakwaan. Tapi sampai hari ini kita belum bertakwa. Sampai hari ini iman kita Senin Kemis. Kadang ngaji, kadang enggak, kadang males, kadang semangat, kan begitu. Kadang ada duit, baru semangat, gak ada duit, gak semangat. Jadi tergantung duit, ada uang, abang disayang. Kadang-kadang istri pun seperti itu, ada uang, abang disayang, gak ada uang, abang dibuang. Dibuang kemana Pak? Iya, dibuang ke tempat sampah. Ya nggak boleh lah, masa dibuang begitu ya. Tetap disayangi ya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang paling ya kaya, paling tenar, paling viral, paling heboh, paling banyak followersnya. Rasul menjelaskan ini orang yang paling nikmat selama di dunia, paling banyak followersnya. Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Saya baca itu katanya konon sampai 0,5 M ya. Followers yang paling banyak itu ada si Fulan. Sampai 0,5 M followers yang paling terbanyak di muka bumi ini. Katanya demikian. Tapi apakah itu bisa menyelamatkannya followers ini? Nanti di akhirat masing-masing sendiri-sendiri. Kalau tetap dalam kekafiran sudah jelas. Pasti menderita, pasti binasa, pasti mendapatkan azab. Demi Allah kalau matinya kafir. Tapi kalau matinya muslim pun belum ketahuan. Bisa jadi nggak selamat juga. Karena dia muslim munafik. Tapi kalau dia muslim mukmin yang bertakwa, maka dia akan pasti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah. Maka mulai sekarang jamaah sekalian, yuk sama-sama kita jangan sampai terlalu berlebihan dalam takjub kita, kagum kita dengan orang yang punya dunia. Karena kita tidak seperti mereka. Begitu lihat mobil bagus saja, wah ini nih coba kita punya. Emang kalau antum punya itu bisa jadi baik? Bisa jadi kalau Allah berikan mobil seperti itu, antum turun imannya. Ngaji pun gak kelihatan lagi di Blok M Square. Belum tentu. Allah berikan kepada mereka, bisa jadi sebagai istidraj. Allah berikan kepada mereka bisa jadi sebagai istidraj. Yaitu apa? Mereka semakin jauh dari Allah, tapi Allah semakin banyak memberikan nikmat. Semakin jauh dari Allah, Allah semakin banyak memberikan nikmat. Apa mau seperti itu? Orang yang jauh dari agama ini, kemudian Allah tidak memberikan nikmat kepada mereka, nikmat dunia, satu hal yang kita katakan wajar. Dia aja nggak pernah sholat, selalu berzina, selalu minum khamar, selalu melakukan pelanggaran dosa-dosa besar, tidak diberikanlah nikmat oleh Allah kepadanya. Mungkin dia sakit, gak sembuh-sembuh, karena memang dosanya pun gak pernah berhenti. Tapi sebetulnya ada balasan dari Allah kepada hambanya, bukan berupa musibah. Tapi balasan keburukan yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan. Balasan keburukan Allah berikan kepada hambanya itu berupa kenikmatan. Bukan berupa
tertabrak di mobil, rumahnya terbakar, dia sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin ini, mungkin itu. Enggak. Balasan keburukan berupa kenikmatan. Itu namanya istidraj. Istidraj. Semakin kaya, padahal semakin kufur. Semakin kaya, padahal semakin syirik. Semakin banyak kesyirikannya. Semakin kaya, semakin sukses, padahal dia semakin banyak dosanya. Itu istidraj. Itu baru di dunia tuh balasan kenikmatan. Apa mau seperti ini? Kita bukan seuzon sama orang lain, tapi kalau kita lihat dia orang kafir, ternyata kok banyak nikmatnya. Itu sebetulnya istidraj. Sampai 6.000 triliun itu siapa? Mereka kan. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Itu mereka rata-rata di muka bumi ini saat ini gitu loh. Sama seperti Qarun. Kita nggak tahu akhir kehidupan mereka. Tapi saat ini mereka sedang menjadi orang kafir. Atau muslim. Barangkali mungkin dia juga ada yang kaya. Mungkin 1.000 triliun milik mereka. Seorang muslim. Itu pun tidak ada jaminan. Muslimnya seperti apa? Apakah dia bertauhid? Beriman? Akidahnya benar? Tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran? Tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan? Jadi intinya jangan kita kalau melihat sesuatu yang sifatnya duniawi terlalu berlebihan dalam mengagumi benda-benda seperti itu atau mengagumi orang yang punya benda-benda itu. Ini hanya mainan, senda gurau. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah menyebutkan di surah Al-Ankabut, tidaklah dunia ini, kata Allah, melainkan senda gurau dan permainan. Dunia ini kehidupan senda gurau, permainan, senda gurau, permainan. Wa inad darul akhirah, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau kamu mengetahui. Kita boleh menikmati dunia, silakan, kita butuh dunia. Tapi jangan berlebihan dalam mencintai dunia, karena dunia bukan segala-galanya bagi seorang mukmin sejati. Dunia bukan segala-galanya. Kita boleh memiliki karena kita suka dengan mobil, dengan motor, dengan rumah, silakan saja. Tapi jangan letakkan dunia di hati. Tidak ada dunia oriented. Tujuan kita akhirat. Dunia dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Jangan tertipu, jangan terperdaya. Karena kadang, mohon maaf ya, sekali lagi saya ulang-ulang ini, karena kita yang udah ngaji ini, seharusnya hasil ngaji kita, taklim kita dengan berbagai macam ustadznya, berbagai macam temanya, di mana kita hadir di masjid-masjidnya, Masya Allah. Hasil ngaji itu apa? Taklim kita ini selama ini dengan berbagai macam tema dan materinya, apa hasilnya? Semakin membesarkan akhirat dan semakin mengecilkan dunia. Itu hasilnya, dan membesarkan Allah. Bukan hasil ngaji sudah 5 tahun, saya udah Ustaz, udah 10 tahun, ya, jenggotnya sampai sepuser. Barangkali mohon maaf nih yang ada di sini. Ini contoh secara umum ya, secara umum maksudnya. Jilbabnya selebar pintu masjid, Masya Allah. Mau masuk juga susah, kelebaran jilbab. Bukan casing yang menentukan nasib kita nanti di akhirat. Tapi bagaimana kita membesarkan Allah, membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Itu hasil ngaji. Semakin ngaji bertahun-tahun, dunia nggak ada di hati. Dan para sahabat meletakkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Bukan di tangan lagi, di bawah kakinya. Nggak ada harga sama sekali bagi mereka. Akhirnya mereka melejit ketakwaannya, melejit keimanannya, melejit rasa takutnya. Semuanya langsung luar biasa, mudah menjadi orang yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi. Kenapa? Dunia adalah sumber dari segala macam dosa. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah asal muasalnya. Segala macam dosa itu gara-gara cinta dunia. Maka jangan kagum kita dengan orang yang punya dunia yang luar biasa. Kecuali kalau dia punya dunia yang luar biasa banyaknya, kemudian dia gunakan untuk beramal soleh dengan benar. Baru kita boleh iri yang positif. Karena Rasul mengatakan tidak boleh hasad, iri. Kecuali orang yang membaca Quran siang dan malam dan kita iri. Mudah-mudahan saya bisa seperti dia baca Quran terus ya. Atau Allah berikan kepada dia harta, kemudian digunakan hartanya untuk berinfak siang dan malam, infak sana, infak sini, infak sana, infak sini. Kita merasa iri yang positif.
Mudah-mudahan saya bisa seperti itu, memberikan infak juga dengan harta yang kita miliki. Itu boleh. Kalau ada orang seperti ini, tapi apakah jumlahnya banyak? Jumlahnya sedikit jamaah sekalian. Yang betul-betul ikhlas hatinya dan kemudian dia pun mendapatkan harta itu dari harta yang halal dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Mungkin jumlahnya sedikit dalam pandangan Allah. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang berinfak tapi ingin diposting di sosial medianya. Yang kasih motor, yang kasih mobil, kasih uang. Datanglah kepada penjual es teh. Ya, kita tidak tahu niat mereka ya. Apa niat mereka di hati, mudah-mudahan ikhlas. Tapi kan kita mengkhawatirkan dengan kita tampakkan amal soleh kita itu di posting-posting lah. Kita pengen apa sebetulnya? Kalau mau kasih, kasih aja. Oh ini supaya menggugah yang lain Pak Ustadz. Supaya mereka juga termotivasi untuk memberikan sedekah atau infak kepadanya. Ya bolehlah, mudah-mudahan antum bisa tetap ikhlas ya. Tapi saya ingin menasihati bahwa antara ikhlas dan tidak ikhlas, antara ikhlas dan riya, antara ikhlas dan ujub, bisa berubah per setengah detik. Setengah detik yang lalu kita ikhlas. Setengah detik kemudian bisa mempertahankan. Siapa di muka bumi ini yang berani mengatakan saya pasti akan ikhlas sampai mati? Siapa yang berani mengatakan demikian? Enggak ada yang bisa. Ulama saja ketakutan dan mereka mengatakan amal yang paling berat dalam Islam ini adalah ikhlas. Bagaimana kita bisa berbangga-bangga? Oh, saya pasti ikhlas. Saat ini barangkali antum ikhlas, besok jangankan besok. Setengah detik kemudian siapa yang bisa mempertahankan keikhlasan? Ini masalah berat. Maka janganlah kita membuka pintu-pintu riya. Jangan kita membuka pintu-pintu yang bisa menimbulkan fitnah di hati. Kalau kita pertontonkan amal kita dengan haji umrohnya, berangkat berkali-kali, depan Ka'bah foto, samping Ka'bah foto, atas Ka'bah. Kalau bisa, atas Ka'bah, ternyata kan nggak bisa kan? Foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Di Padang Arafah, ustadznya juga begitu. Yang bimbing umrohnya, bimbing hajinya. Dia juga foto-foto di sana. Ustadznya. Lagi sholat juga, di foto juga. Emang nggak ada kekhawatiran di hatinya. Meskipun dia seorang ustadz. Apa nggak ada rasa kekhawatiran di hatinya bahwa nanti bisa berubah niatnya. Bukan kita suuzon. Tapi sebetulnya kita harus tutup saja. Yang memang kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Tapi kan ini untuk ini Pak Ustadz, untuk apa? Marketing travel. Kalau marketing travel bukan begitu caranya, mempertontonkan ibadah. Saya nggak setuju dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat para ulama itu ketakutan, mereka menyembunyikan. Bahkan disebutkan ulama salaf terdahulu, 40 tahun dia puasa sunnah, keluarganya nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Dia berangkat pagi, dibawakan bekal untuk sarapan dan makan siang. Sampai di perjalanan, dia berikan ke orang lain. Dia puasa. Pulang sore, maghrib, dia pun makan di rumah. Kata istrinya, oh dia makan malam ini. So, tadi siang udah makan, bawa bekal kan. Malam berarti dia makan lagi di rumah 2 kali. Padahal malam itu dia buka puasa. Keluarganya nggak tahu selama 40 tahun. Bayangkan itu, usaha ulama-ulama terdahulu bagaimana supaya orang itu tidak tahu. Disembunyikan. Ibadah salat malamnya pun orang tidak tahu, puasanya tidak tahu. Kalau bisa disembunyikan, itu namanya menjaga. Jangan sampai keikhlasan itu jadi rusak. Nah di zaman sekarang ini, semenjak ada sosial media lebih parah lagi ya. Dikit-dikit posting. Mau ngapain juga posting. Flexing. Tahu flexing? Ada tas baru, Hermes, Kremes. Iya. Ada lagi Christian Dior, ada lagi Gucci. Oh, tahu juga Ustadz tuh merek-mereknya. Merek-merek tas itu. Macam-macam kan. Ada Christian Dior, ada Gucci, ada Hermes, mahal-mahal. Flexing, ujung-ujungnya baru nangis. Ketangkap KPK. Untuk apa pamer-pamer seperti ini? Jadi sekali lagi kita kembali kepada pembahasan kita. Orang yang paling nikmat luar biasa. Tapi ternyata nanti dia termasuk penghuni neraka. Dan dicelupkan 1 kali celupan di neraka. Lupa dengan berbagai macam nikmat yang pernah dia rasakan selama di dunia. Apa kita mau seperti ini?
Kita kan nggak mau seperti ini. Maka kita jangan tertipu dengan orang-orang yang kita lihat keberhasilan mereka dari sisi duniawi. Kalau mereka memang berhasil dari sisi duniawi dengan cara yang halal pun, dengan cara yang benar pun, kita kejar mereka dengan akhirat. Kalau memang kita nggak bisa juga, kita kejar berusaha mencari dunia seperti dia, nggak bisa juga, ya sudah. Kita qanaah saja, santai saja. Hidup ini butuh ketenangan. Kita ingin kebahagiaan kan? Jangan stres. Hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Mengejar dunia yang belum diraih. Kebutuhan sudah tercukupi. Tapi keinginannya nggak pernah putus. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Padahal kebutuhan sudah terpenuhi. Dia sudah berusaha maksimal, silakan saja, namanya ikhtiar. Tapi kalau memang tidak dapat, kenapa dipaksakan dengan hutang? Akhirnya mati dalam kondisi punya hutang. Orang yang mati dalam kondisi punya hutang, bisa jadi besar peluang dia mendapatkan siksa kubur. Rasul saja tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Ketika jenazah dibawa, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Iya, Rasul nggak mau mensolatkannya. Datang lagi jenazah kedua, sahabat ini, apakah dia punya hutang? Tidak. Maka Rasul pun mau untuk mensolatkannya. Rasul tidak mau ada umatnya yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Bahkan orang yang berperang jihad fisabilillah, mati syahid, nggak bisa masuk ke surga kalau dia masih punya hutang. Mati syahid kan jaminannya surga. Tapi kalau dia punya hutang nggak bisa juga. Maka hidup ini jadikan kita hidup yang tenang dan bahagia. Dapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Antum mau surga di akhirat kan? Kita juga mau semuanya. Tapi surga dunia belum tentu semua orang bisa mendapatkan. Surga akhirat pun belum tentu semua orang bisa mendapatkan. Surga dunia, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tidak mendapatkan surga dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Dapatkan dulu surga dunia, kata beliau. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka mereka memiliki dua surga. Surga dunia dan surga nanti di akhirat. Surga dunia apa? Kalau surga di akhirat sudah jelas, kita paham. Surga dunia berupa cintanya Allah kepada hamba tersebut. Allah mencintainya karena dia bertakwa. Pasti dia bahagia, pasti tenang hidupnya, pasti mendapatkan pertolongan, pasti mendapatkan bantuan. Mudah semua urusannya, diberikan solusi atas segala macam permasalahan yang dihadapi selama di dunia. Begitu jamaah sekalian ya. Jadi kita boleh, ya sekali lagi, boleh untuk memiliki dunia dan mencintai dunia. Bukan kita mengharamkan dunia selama itu hal-hal yang memang benar secara syariat. Tapi jangan berlebihan. Ingat hadis ini. Selalu kita ingat, satu celupan di neraka, habis semuanya. Terlupakan dengan seluruh nikmat yang diperoleh. Maka kita nggak mudah takjub. Cuman dunia. Antum kalau sampai mati kafir, maka satu celupan saja antum bisa lupa semua dengan dunia. Apalagi selama-lamanya di sana. Ini kadang-kadang ada orang kafir yang matinya sebagai kafir, tapi dimuliakan, disanjung-sanjung oleh kaum muslimin. Aneh bin ajaib. Matinya sebagai kafir, matinya sebagai munafik, tapi dibesar-besarkan, diagung, bahkan dicintai, bahkan nangis sampai berlebihan. Padahal ini jelas. Orang kafir yang mati sebagai kafir, dia mendapatkan azab. Satu celupan saja sudah melupakan semua nikmat. Bagaimana kalau selamanya di sana? Begitu juga muslim munafik, muslim yang zalim, muslim yang fasik, muslim yang banyak dosanya, sampai mati tidak pernah bertaubat. Tentunya besar peluang bagi dia mendapatkan siksa kubur. Orang yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Tentunya bisa besar peluang bagi dia untuk mendapatkan siksa berikutnya di neraka. Meskipun pada akhirnya muslim yang bertauhid pada akhirnya dikeluarkan juga dari neraka. Karena muslim yang bertauhid, beriman, tidak mempersekutukan Allah, mereka tidak kekal di neraka. Tapi kan lamanya itu loh. Beberapa abad, berapa juta tahun baru dikeluarkan. Dan Rasul menyebutkan itu, ada muslim yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Terakhir. Dan orang yang paling terakhir juga dimasukkan ke dalam surga. Jadi
Biasa sajalah memandang dunia ini, siapapun yang memilikinya, apakah dia orang kafir maupun muslim, biasa saja kita. Jangan terlalu takjub dengan keduniaan yang mereka miliki, ya meskipun kita juga kepengen ya selama itu baik, tapi jangan berlebihan. Ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah, kita qanaah saja, kita merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa orang yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu sama dengan raja-raja dunia. Seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Kenapa? Orang itu pasti tenang hidupnya. Hatinya tentram, hatinya bahagia. Meskipun dia orang yang paling miskin di muka bumi. Tapi dia qanaah. Dan qanaah itu merupakan salah satu sikap dan sifat orang-orang bertakwa. Ya. Nah, lanjutan hadis tadi. Bahwa ada orang-orang yang akan didatangkan juga nanti pada hari kiamat. Ternyata dia orang yang paling miskin, paling menderita, paling sulit, paling susah selama di dunia. Di antara seluruh penduduk dunia ini yang berapa miliar, dialah orang yang paling menderita. Gak ada orang yang lebih menderita dibandingkan dia di muka bumi ini. Orang miskin banyak, tapi dia fakir. Orang fakir, lebih fakir. Dialah orang yang paling fakir. Menderita hidupnya, mungkin dia sakit juga, mungkin susah cari makan segala macam. Tapi dia orang yang bertakwa, dia orang mukmin, dia orang yang beriman, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Lalu kemudian nanti di sorga dimasukkan dengan satu kali celupan masuk sorga. Cuma sekali jemaah sekalian, Rasul katakan, langsung ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan selama ini? Tidak ya Rabb, aku enggak pernah merasakan kesulitan. Apakah engkau pernah merasakan ya bagaimana penderitaan, kesengsaraan selama ini, selama di dunia? Terlupakan. Tidak pernah aku merasakan, demi Allah, bahkan dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, tidak ya Rabb, aku tidak pernah merasakan penderitaan. Padahal selama di dunia puluhan tahun sampai mati dia menderita. Tapi gara-gara satu celupan dimasukkan ke surga, satu celupan untuk merasakan bagaimana nikmat surga, langsung terlupakan. Itu menunjukkan luar biasa surga itu. Rasul menyampaikan seperti ini karena beliau pernah melihat. Kalau saya yang ngomong, antum jangan percaya. Karena saya nggak pernah melihat surga dan neraka. Tapi karena Rasul yang menginformasikan bagaimana surga itu luar biasa, Rasul menggambarkan bisa melupakan semua penderitaan. Dia miskin, dia fakir, susah hidupnya, mau makan untuk kehidupan sehari-hari susah sekali. Tapi begitu dimasukkan sekali saja celupan ke dalam surga, melupakan semua penderitaan hidupnya selama di dunia selama puluhan tahun. Itu menunjukkan surga itu luar biasa. Maka yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah hendaknya kita bersabar menghadapi kehidupan dunia yang terkadang tidak sesuai dengan selera kita. Ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada bencana, berbagai macam. Ya namanya problematika, persoalan, masalah itu pasti ada. Rumah tangga juga demikian. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Semua rumah tangga, siapapun mereka, pasti pernah ada masalah. Kita juga nggak mungkin nggak punya masalah. Pasti kita juga pernah ada masalah selama hidup di dunia. Tapi coba ya, cara salah satunya ketika kita ini banyak persoalan, bingung, resah, gelisah, galau, bingung. Ya namanya manusia kan, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan menyikapi dunia. Selalu kita ingat, sorga, satu kali celupan hilang semuanya. Lupa semuanya kesulitan. Coba cara-cara seperti ini ya. Mari sama-sama kita selalu ingat hadis ini. Satu celupan di sorga, lupa semua penderitaan. Satu celupan di sorga, lupa semua dengan permasalahan yang pernah kita alami selama di dunia. Mengingat hadis ini bahwa satu celupan saja bisa melupakan semua. Bagaimana kalau memang kekal abadi selama-lamanya di sorga? Ya enggak? Sekali celupan saja udah luar biasa ini. Melupakan semua penderitaan. Dia miskin, rumahnya juga enggak punya. Rumahnya jangankan ngontrak, nggak punya rumah sama sekali. Tidur di bawah jembatan barangkali istilahnya. Numpang-numpang di masjid. Tapi kalau memang dia selamat nanti di akhirat, meskipun dia orang miskin nggak punya apa-apa, kesana kemari yang dijual cuman ST doang. Ke situ lagi ya. Contohnya apa sih masalahnya?
Emang antum tahu ceritanya? Hah? Emang tahu ceritanya? Iya kan viral ya. Artinya ini kan kita berikan contoh orang yang miskin kan, kesian banget ya. Kemudian andai kata Allah takdirkan dia masuk surga, berapa penderitaannya cuma 10.000 sehari, 20.000 sehari yang dia dapatkan per hari loh, 10.000, 20.000. Tapi kalau dia beriman, dia mukmin, dia beribadah dengan benar, akhlaknya mulia, Allah takdirkan dia masuk surga, semua penderitaannya hilang. Lupa dengan semua penderitaan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Maka inilah, coba mari sama-sama bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Kata Allah di surah Ali Imran ayat ke-200. Ali Imran ayat yang terakhir ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran. Karena kita butuh modal sabar. Selain yakin tadi, kita butuh sabar. Untuk sabar pun butuh modal yakin. Kalau nggak yakin, kita nggak bisa sabar. Makanya saya katakan tadi, yakin itu merupakan modal segala macam kebaikan. Untuk istiqomah, kita butuh yakin. Untuk sabar, kita butuh yakin. Sabar menghadapi segala permasalahan yang ada. Karena kalau kita ingin tidak punya masalah, tidak pernah menderita, tidak pernah memiliki persoalan, tidak pernah mengalami ujian dan cobaan, bisa nggak? Bisa selama di dunia? Nggak pernah merasakan ujian, nggak pernah merasakan adanya masalah. Bisa nggak? Bisa. Kalau jadi orang gila. Kalau jadi orang gila, selama kita normal, pasti kita merasakan itu. Sudah Allah takdirkan bahwa setiap manusia akan mengalami ujian dan cobaan dari kaum muslimin ini. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka dibiarkan saja begitu saja tanpa diuji kembali? Tetap mereka akan diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka ketahuan nanti siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Semua kita diuji. Nabi dan Rasul dengan umat masing-masing. Itulah dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi intinya yang berkaitan dengan tadi dicelupkan sekali di neraka dengan nikmat-nikmat yang mereka pernah peroleh, tapi ujung-ujungnya neraka. Maka kita jangan takjub, kagum dengan orang-orang yang mendapatkan dunia, tapi mereka jauh dari Allah, jauh dari agama. Itu semua sangat-sangat tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang dimasukkan ke sorga dengan satu kali celupan. Padahal dia orang yang paling miskin, menderita, sulit, susah hidupnya. Tapi ternyata dia karena modal iman dan amal saleh, dia bertakwa, dan Allah pilih dia masuk ke surga. Ternyata itu bisa menghilangkan semua ingatan-ingatan dia akan penderitaan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Yuk, ketika antum punya masalah apapun, apalagi masalahnya besar, bingung, ya resah, ingat hadis ini. Dunia sementara. Dan satu kecelupan nanti di surga ternyata melupakan segala-galanya. Kita bukan orang yang paling menderita kan? Ini Rasul kan mengisahkan orang yang paling menderita di muka bumi, dialah orang yang paling menderita. Tapi begitu satu celupan di sorga, hilang semuanya. Kita bukan orang yang paling menderita sebetulnya, kita masih enak. Ngaji juga di masjid, pakai AC lagi, pakai karpet juga. Para sahabat di atas padang pasir, panas-panasan, mendengarkan, nggak ada AC. Kalaupun ada AC, angin cuma-cuma. Ya, bukan AC seperti di masjid. Maka inilah yang menjadikan kita semakin termotivasi untuk sabar. Itulah modal kita juga untuk bisa kita menjadi lebih baik. Dan masuknya surga seseorang hamba dengan sebab rahmat Allah, bukan karena amal kita. Karena amal kita sangat sedikit dan dosa kita sangat banyak. Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Sehingga orang itu bisa masuk surga. Masuk surga kan karena rahmat Allah, bukan karena amal kita.
Amal kita sangat sedikit, dosanya banyak. Tapi masuk mendapatkan rahmat Allah itu, orang tuh terpilih. Akhirnya Allah bawa dia masuk ke surga. Rahmat itu diberikan kepada siapa? Orang yang bersabar dalam iman dan amal solehnya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 111. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Sehingga layak untuk mendapatkan rahmat Allah. Kepada orang yang bersabar, surah Al-Mu'minun ayat ke-111. Allah mengatakan, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini, kata Allah, nanti di akhirat Allah akan berfirman demikian. Pada hari ini, aku berikan kepada mereka, ya, berupa sorga, balasan kepada mereka berupa sorga, disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Karena sabarnya mereka selama di dunia, meskipun menderita, miskin, fakir, hidupnya susah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak masalah. Allah katakan, hari ini aku berikan balasan kepada mereka berupa sorga disebabkan oleh kesabaran mereka. Sabar mereka karena mereka berpikir, nggak apa-apa lah, meskipun susah sih, tapi ya satu celupan saja di sorga hilang semua, ingatan penderitaan, apalagi selama-lamanya di sana. Akhirnya dia tetap bisa istiqomah, kokoh dengan keimanannya, meskipun mati taruhannya. Nggak masalah, mati itu pasti terjadi, cepat atau lambat pasti mati. Tapi kalau memang harus mati untuk mempertahankan akidah, nggak masalah juga. Yang penting masuk surga. Ini menjadikan kita mampu untuk bersabar ya, meskipun banyak masalah. Jangan seperti orang yang lembek, dikit-dikit curhat, curhat terus. Ya, akhirnya ustadznya juga malas untuk menjawabnya ketika dijapri ke handphonenya. Sekali sih jawab, 2 kali jawab. Ini tiap hari curhat, istiqomah. Japri kok istiqomah. Ustadz gimana? Besok lagi, Ustadz gimana? Besok, Ustadz gimana? Masalahnya itu lagi. Ustadznya jadi, antum ini gimana sih? Masalah dunia bukan antum doang, Ustadz juga punya masalah. Kalau jamaah curhat sama Ustadz, Ustadznya curhat sama siapa? Sama istri. Istri bermasalah juga. Istri curhat sama siapa? Kadang-kadang jamaah mengatakan jamaah curhat sama Ustadz, kalau Ustadz curhatnya sama Allah, gitu ya. Kenapa jadi beda? Kenapa antum gak sama Allah juga? Boleh curhat itu kan, kali kita minta solusi ya. Mungkin Ustadz ada ilmunya, gak apa-apa sih. Cuman kalau tiap hari, tiap pagi, pada subuh, ada lagi dia. Ada si Fulan, murid ana, satu-satunya dari sekian ribu murid ana, dialah yang paling aneh. Karena tiap pagi WA, menceritakan tentang ya, masalah hidupnya. Masalah kadang sama, kadang yang beda, kita udah ketemu, ya udah kita nasihati juga, kata ana, bukan antum doang yang susah, orang susah tuh banyak. Yang lebih susah dari antum pun banyak. Kita berikan solusinya begini, nanti besok ada lagi. Akhir lama-lama saya blokir. Lama-lama gak kuat juga Ustadz ya kan. Ini kayaknya kayak intimidasi nih. Dia teror kita tiap pagi. Kita gak jawab, ditanyain, Ustadz kok gak dijawab? Ustadz kok gak dijawab? Kan masalahnya sama seperti masalah kemarin. Berarti jawabannya sama. Nanya lagi. Akhirnya saya blokir. Gara-gara saya blokir, sampai hari ini gak mau ngaji lagi sama saya. Ini terjadi ya. Saya gak bisa cerita. Yang jelas bukan di sini tempatnya. Tempat yang lain. Ya, di Indonesia juga. Iya, sampai hari ini dia tidak mau ngaji lagi sama saya. Dia marah besar. Kenapa saya blokir WhatsApp-nya? Kenapa? Karena masalahnya antum sudah dikasih tahu jawabannya. Terus selebihnya gimana? Ya sabar. Kan saya bukan yang akan bisa menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan. Kita teorinya begini, ini ayatnya, ini hadisnya. Besok lagi ini, besok lagi ini. Tapi bagaimana nantinya Allah yang menentukan. Minta kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Demi Allah pasti akan buktikan janjinya Allah tuh terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dia mengandalkan saya terus, ya nggak bisa. Saya manusia biasa juga. Kita juga punya persoalan, cuman nggak cerita aja sama orang. Iya nggak? Dan sampai hari ini saya masih ada persoalan. Mau tahu antum persoalan saya? Dulu ya, saya itu manusia. Dan sekarang masih manusia. Alhamdulillah.
Persoalan saya, kalau saya mau curhat sama antum, boleh ya, sekali ini aja. Apa itu? Saya punya dosa, sudah tobat dosa lagi. Nah kalau antum kan enggak. Itu masalah saya itu. Saya dosa, udah tobat dosa lagi. Kadang-kadang udah tobat dosa lagi. Kalau antum? Hah? Sama. Oh, berarti sama Imawan ya. Ana pikir antum sudah tobat nggak dosa lagi gitu loh. Nah, ini masalah saya sebetulnya, masalah kita semua kan. Namanya manusia pasti berbuat dosa, nggak sengaja, keliru, khilaf dan lain-lain. Sudah bertobat-tobat nasuha, jatuh lagi kadang-kadang, buka handphone, buka Instagram, ya Allah astagfirullah. Terbuka aurat. Awalnya sih wah, langsung ini kan pertama doang, tapi pertama dilamain. Kan pertama saja yang boleh kan? Ya nggak boleh 2-3 kali kan udah nggak boleh. Pertama saja. Tapi pertama dilamain. Waduh, sayang juga nggak dilihat ini. Itu ujian bagi kita itu. Hasil ngajinya kemana kita? Ini zaman sosial media ini. Buka Instagram terlihat, buka Facebook terlihat, buka YouTube terlihat. Baru habis ngaji, baru habis sholat, baru minta perlindungan dari setan. Kata setan sama-sama kita. Antum juga setan. Sesama setan jangan saling. Taib ya, jadi intinya ketika berkaitan dengan sorga, perbanyak tingkatkan kesabaran kita ya, karena dunia bukan segala-galanya. Dan berkaitan dengan neraka tadi, satu celupan, berarti kita juga jangan takjub dengan kagum ya, dengan orang-orang yang memiliki dunia. Kalau Anda masuk neraka itu nggak ada artinya semuanya ya, demikian. Jadi kita hendaknya berusaha memperbaiki diri kita semaksimal mungkin. Taib. Sudah ada 3 pertanyaan di sini. Kita langsung saja kepada sesi tanya jawab. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena nggak lengkap salamnya. Maka saya pun jawabnya nggak lengkap juga. Jangan dipotong-potong ya. Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa. Jangan disingkat-singkat ya. Ya, taib. Apakah benar, mohon maaf, orang gila apabila dia wafat dia akan masuk surga? Sedangkan pada masa hidupnya kan penuh dengan dosa. Orang gila penuh dengan dosa, tercatat nggak dosanya? Ya enggak. Dia karena dosa tidak tercatat dosanya, karena dia tidak berakal. Orang yang berakal itulah yang akan dihisap dan tercatat dosanya. Maka kalau antum pengen tidak tercatat, kalau pengen nggak tercatat dosanya jadilah, kan nggak mau juga jadi orang gila kan. Tapi enak loh nggak tercatat dosanya, aman itu. Iya, tapi kan kita nggak mau juga jadi orang gila, nggak bisa menikmati dunia, nggak bisa beribadah, nggak bisa paham tentang ilmu dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang gila itu akan dilihat gilanya mulai kapan. Kalau dari kecil dia gila sampai dia mati, berarti dia nggak punya dosa. Dan Allah pun tahu, ini kan terjadi dengan izin Allah. Ya, tapi kalau dia gila, ini mohon maaf contoh saja, dia gila mulai usia 30 tahun. Andai kata nih 30 tahun. Sampai meninggal 60 tahun. 30 tahun dia gila tuh. Yang dihitung adalah mulai dia balik sampai 30 tahun. Dosanya yang tercatat. Karena mulai gilanya kan 30 tahun. Sedangkan dosa itu tercatat setelah usia balik atau mens bagi wanita. Nah pada waktu itulah tercatat dosanya sampai usia 30. Ini yang menjadikan dia selamat atau tidak. Iya. Tapi 30 ke atas sudah nggak tercatat lagi karena dia pada waktu itu ternyata menjadi orang gila ya. Baik. Apakah orang tua berhutang kepada anaknya tetap wajib dilunasi atau sebaliknya bila anak berhutang kepada orang tuanya? Kalau orang tua berhutang kepada anak dan anak tercukupi kebutuhannya, janganlah ditagih-tagih. Orang tua itu butuh untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka mereka biasa mungkin pinjam sama anaknya. Anak jangan pinjamkan, musibah itu. Meminjamkan kepada orang tua, padahal anak itu sudah bergelimang harta. Dia pun sudah tercukupi. Bantu orang tua, jangan dipinjamkan.
Kalau memang dia cukup ya, anak itu cukup untuk dia dan keluarganya, masih ada lebih, ada tabungan-tabungan, ya, ada kelebihan bonus-bonus segala macam. Nah, itu berikan saja kepada orang tua. Jangan dijadikan hutang. Orang tua kalau mau hitung-hitungan sama anak, kalah anak itu. Anak punya hutang sama orang tua dari mana? Dari mulai hamil sampai melahirkan ibunya, sampai menyusui, sampai besar, sampai mensekolahkan dia. Itu puluhan tahun. Mana pembayaran anak? Bisa dibayar enggak? Enggak bisa dibayar dengan uang. Hutang jasa. Jasanya orang tua itu kepada anak enggak bisa dibayar. Nah sekarang anak meminjamkan uang orang tua 100.000. Bayar dong bu, mana 100.000 kemarin? Ya Allah, bakil, pelit, kedekut, koret, dan bedit. Baru 100.000 minta dong, mana 1 juta kemarin, mana 1 juta? Balikin dong. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Gara-gara orang tua tidak mengembalikan hutang atau tidak memberikan uang kepadanya. Na'udzubillah. Jadi anak kalau memang dia ada kelebihan, bantu, kasih, jangan dipinjamkan. Itu namanya adab akhlak yang baik kepada orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Masa mau hitung-hitungan sih? Kalau hitung-hitungan pasti kalah kita sama orang tua kita. Meskipun mungkin dia pernah berbuat zolim ya sama anaknya, mungkin pernah durhaka, tapi kan punya kelebihan yang lain. Orang tua bagaimanapun tetap ada punya kelebihan, ada kebaikan yang mereka berikan, terutama ibumu. Makanya ketika ada seseorang yang menggendong orang tuanya dari Yaman menuju ke Mekah, keliling Ka'bah, dia tawaf, dia bertemu dengan Abdullah bin Umar. Dia bertanya, apakah menurut engkau aku telah membalas jasa ibuku? Karena aku menggendong dari Yaman menuju ke Mekah, ya digendong sama dia untuk melaksanakan ibadah di sana, dia tawaf. Ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apakah menurut engkau aku telah membalas kebaikan ibuku? Kata Abdullah bin Umar, lah, belum. Meskipun cuma 1 kali tarikan nafas ibumu ketika melahirkan dirimu, engkau tidak bisa membalasnya. Cuma sekali tarikan nafas ketika melahirkan anak itu, engkau tidak bisa membalasnya. Apalagi tarikan nafasnya bukan sekali. Antara hidup dan mati, darah berhamburan. Begitu banyak nanti kalau antum barangkali yang sudah menikah ya, sebagai suami dan menyaksikan langsung proses bagaimana keluarnya bayi dengan normal, cara normal ya, bukan sesar. Dari situlah kita bisa melihat semakin cinta kita kepada ibu kita. Wah, dulu saya begini, ternyata istri saya melahirkan dengan susah payah. Dan bisa jadi saya lebih susah lagi daripada ini. Begitu banyak penderitaan dia, berkeringat, menggigil, mukanya juga pucat. Darah begitu banyak, apalagi bermasalah lah gitu bayi. Ya, susah juga keluarnya. Didorong-dorong sama si perawat-perawatnya. Ada itu bayi-bayi begitu. Udah 9 bulan 10 hari, sudah pembukaan 10 nih. Pembukaan terakhir udah 10, udah besar, tapi enggak keluar-keluar. Akhirnya ditekan perutnya supaya bayi itu keluar. Udah pembukaan 10. Berempat, ini saya dapatkan ceritanya sahih ya, mutawatir. Hadisnya sahih. Ditekan perut si ibunya itu supaya bayinya nggak mau keluar. Ditekan perutnya sama si perawat. Ya, sampai akhirnya bisa keluar. Padahal sudah buka pembukaan 10. Betapa susahnya antara hidup dan mati. Nafasnya udah habis nih. Aduh, jangan-jangan dia mati. Suaminya melihat, wah tergambarkan langsung ke ibunya. Ibu saya mungkin dulu begini kepada saya. Akhirnya banyak ikhwan-ikhwan yang semakin cinta dan sayang yang luar biasa kepada ibunya setelah dia melihat betapa susahnya istrinya ketika melahirkan. Langsung dia teringat ibunya. Wah, saya dulu begini. Semakin cinta itu setelah itu. Karena sebelumnya kan nggak pernah mengetahui bagaimana sakitnya ya proses melahirkan. Jadi udahlah ya, jangan hitung-hitungan kepada orang tua, karena orang tua pun tidak hitung-hitungan kepada anaknya. Tapi kalau andai kata memang kita yang berhutang sama orang tua, nah kita ini yang berhutang, bukan orang tua berhutang ya, kita berhutang sama orang tua ya bayar. Ya, kita berhutang sama orang tua. Orang tua biasanya sih kalau memang mereka mampu, mereka akan mengatakan sudahlah, saya anggap lunas. Orang tua tuh dahsyat luar biasa sama anaknya. Dianggap lunas hutang anaknya. Pak, saya belum bayar ini, ya, atau mau bisa nyicil, udahlah.
saya anggap lunas, luar biasa. Kebaikan mereka tidak bisa dibayar. Ya, jadi kalau memang kita harus membayar ya bayar kepada orang tua karena memang mereka butuh juga. Tapi kalau memang biasanya mereka itu sudah mampu dan tercukupi, biasanya mereka pun mengikhlaskan dan memutihkan hutang anaknya. Kemudian bagaimana cara menghadapi seseorang yang suka beramal tetapi beramal karena ingin dipuji oleh seseorang, sedangkan di rumahnya tidak menafkahi keluarga. Kok aneh ya? Di rumahnya dia tidak menafkahi keluarganya. Tapi di luar dia suka beramal karena ingin dipuji. Ini menderita nanti dia. Kewajiban dia yang pertama itu menafkahi anggota rumah tangga. Bukan memberikan infak dan sedekah kepada orang lain. Itu nomor sekian. Yang pertama kali kalau orang itu sudah berkeluarga, ya dia punya suami istri, dia punya anak. Yang pertama kali nafkah itu kepada mereka dulu. Nanti yang berikutnya baru orang tua, kemudian kerabat keluarga, kemudian anak yatim yang miskin, kemudian orang miskin secara umum, yang keempat baru orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Coba lihat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215 ya. Allah sebutkan di situ kriteria skala prioritas untuk infak. Ya, infak itu pertama adalah kepada orang tua. Dan masih ada kelebihan, berikan lagi kepada kerabat. Masih ada kelebihan, berikan lagi kepada anak yatim yang miskin. Masih ada kelebihan, berikan lagi kepada orang miskin secara umum. Ya, ada lagi kelebihan, berikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, itu skala prioritas. Pertama orang tua dulu, kalau memang perlu dibantu. Kadang-kadang mereka lebih kaya dibandingkan kita. Ya sudah, kalau gitu masuk ke urutan kedua. Siapa? Kerabat, keluarga terdekat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ini salah kaprah ini. Kok keluarga tidak dicukupi kebutuhan nafkah sehari-hari, tapi dia beramal dengan memberikan infak sedekah kepada orang lain. Apalagi tujuannya ingin dipuji, maka semuanya tidak akan berkah, tidak ada pahalanya, dia berdosa besar. Karena ingin dipuji berarti perbuatan riya. Double dosanya. Dosa pertama tidak memberikan nafkah kepada keluarga, dosa kedua adalah dia beramal ingin dipuji oleh orang lain. Pak Ustadz, untuk istri yang selalu ikhlas dengan segala ujiannya, menjalankan dengan berharap janji Allah, tapi terlihat seperti lempeng-lempeng aja. Dan bahkan si suami melihat si istri, bahkan si suami melihat si istri membosankan, ya. Istri selalu ikhlas dengan segala ujian, menjalankan dengan berharap janji Allah, tapi terlihat seperti lempeng-lempeng aja. Dan bahkan si suami melihat si istri membosankan karena saking tidak nafsu dengan mengejar dunia. Apa masih wajar ini Ustadz? Karena si istri ini ternyata menghadapi dunia biasa-biasa aja, meskipun ada musibah ini, ada ujian ini, biasa saja dengan dunia, meskipun dia butuh dunia, tapi di istri ini Masya Allah ya, tidak meletakkan dunia ada di hatinya. Tetapi ternyata di sisi lain suami ini curhat nih, karena suaminya melihat si istri membosankan, karena saking tidak nafsu dengan mengejar dunia. Ya, membosankan karena saking tidak nafsunya dia mengejar dunia. Dunia sih oke lah, kita tidak mengejar dengan terlalu berlebihan ya, karena kita tahu akhirat itu segala-galanya. Tapi tidak boleh sampai berlaku yang tidak wajar. Akhirnya suami pun merasa bosan dengan perbuatan istrinya. Ini pun nggak boleh juga. Dunia, suami tetap harus dilayani, diperhatikan, diperdulikan, ya, berikan yang terbaik buat suami. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu, kata Rasulullah. Suami itu surgamu atau nerakamu. Untuk dunia kamu barangkali nggak terlalu berlebihan dalam mencintai dunia, oke lah, lempeng-lempeng saja. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudah bersabar begitu kan. Tapi si suami melihat si istrinya semakin membosankan. Kepada suaminya perbuatannya tuh asal-asal saja, tidak
tidak ada pelayanan barangkali, tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, berarti Anda berdosa. Dunianya sudah di bawah telapak kakinya, tapi dengan suaminya tidak bagus pelayanannya. Anda berdosa besar. Padahal Rasul mengatakan ketika ditanya, ya, Aisyah meriwayatkan bahwa siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan sebaik-baiknya? Bagi seorang istri, suaminya. Siapakah orang yang patut aku perlakukan sebaik-baiknya bagi seorang laki-laki? Ibunya. Ibu itu nomor satu bagi laki-laki. Ya. Tapi bagi seorang wanita kalau sudah berumah tangga, yang pertama itu suaminya. Jangan sampai dunia ini udah nggak ada di hatinya, tapi suami dibiarkan. Dan suami melihat istri membosankan. Ya, pakai daster itu lagi. Bahkan 2 minggu nggak dicuci. 2 minggu nggak dicuci, membosankan, udah bau, nggak mandi, nggak sikat gigi, begitu ketawa cabenya ada, bawangnya ada, semuanya ada di. Aduh, membosankan. Itu salah juga. Meskipun dunia udah nggak ada di hati, sampai-sampai suami pun juga tidak difikirkan, nggak boleh juga. Tanda Anda itu tidak cinta dengan dunia adalah ketika Anda punya suami, maka Anda lakukan yang the best, yang terbaik untuk suami. Karena suami itu surgamu atau nerakamu, ya. Dan dengan ketaatan kepada suami, pelayanan kepada suami, itu bisa menjadi sebab seorang istri mendapatkan ampunan Allah dan layak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian terakhir, apakah berdosa saya mengantarkan adik ipar ke pengadilan untuk bercerai? Apakah berdosa saya mengantarkan adik ipar ke pengadilan untuk bercerai? Karena sudah berapa kali berantem fisik. Berantem fisik nih suami sama istri. Yang menang siapa? Iya. Karena berantem fisik, KDRT, dan akhirnya saya mengantarkan adik ipar ke pengadilan. Apakah berdosa? Ya, kalau antum mengantarkan dengan tidak berdua-duaan, enggak masalah. Jangan berdua-duaan. Karena bisa menimbulkan fitnah itu. Ya. Kalau bisa jangan antum. Kenapa? Karena ini masalahnya adik ipar. Nanti saudara kandung antum akan marah kepada antum. Terjadilah awalnya dia berantem sama istri, akhirnya dia pun berantem sama saudara kandungnya ini. Karena saudara kandungnya lah yang mengantar istrinya ke pengadilan. Berantem sama saudara kandungnya. Kenapa kamu antarkan istri saya ke sana? Nah, kan jadi bahaya ini. Kalau bisa jangan dialah. Meskipun mungkin dia sama rame-rame gitu ya, nggak berdua-duaan ya. Tapi kan bisa kalau diketahui oleh si suaminya ini ternyata adiknya yang mengantarkan atau kakaknya yang mengantarkan si istrinya ini ke pengadilan agama untuk minta cerai, ya suaminya marah gimana? Akhirnya suami itu nanti berantem sama saudara kandungnya sendiri. Sebaiknya sih dihindari meskipun tidak berdua-duaan. Karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Sebaiknya si istri tadi diantar oleh teman-temannya. Ya, kan ketahuan di mana sih alamatnya? Ada Google Map kok. Di mana sih kantor pengadilan agama? Gampang. Kantor pengadilan agama Jakarta mana dia? Datang saja di sana, langsung daftar. Daftar untuk bisa bertemu dengan hakim. Nanti janjian tanggal berapa, hari apa. Nah, datang dia di situ, ditanya sama hakim, apa masalahmu? Sampaikan di situ. Nah, nanti hakim juga memanggil suaminya, ya, karena si istrinya menggugat cerai, ya. Dan nanti hakim setelah mendengarkan dari kedua belah pihak, ternyata mungkin istri yang benar, maka hakim pun akan mengetok palu untuk mensahkan perceraian mereka. Tapi untuk sekedar datang ke kantor pengadilan, jangan ya. Kalau bisa diusahakan jangan dengan kakak ipar. Ya, mengantarkan adik iparnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti suaminya marah besar kepada saudara kandungnya. Ya, gara-gara dialah kamu mengantarkan, meskipun benar sebetulnya, tapi dalam pandangan suami nanti jadi jelek dan rusaklah hubungan persaudaraan di antara mereka. Sebaiknya dengan teman-teman yang lain atau datang sendiri pun bisa kan? Gampang, tinggal cari Google Map di mana tempatnya kantor pengadilan, di sana tinggal daftar saja. Tanya-tanya sama orang-orang di situ, gimana sih cara daftarnya? Ya, itu insya Allah lebih aman. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.